Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengelola bisnis. Ketika kita mengelola bisnis, kita harus tahu betul apa yang akan dicapai. Artinya kita akan tahu bagaimana sasaran bisnis ini akan diraih. Untuk itu harus ditetapkan sasaran bisnisnya itu. Sebetulnya setiap perusahaan itu mempunyai target ya untuk mengambil keuntungan dari bisnisnya. Namun demikian ketika perusahaan itu mempunyai sesuatu yang diharapkan, itu harus ditetapkan dengan berbagai macam cara agar sasaran bisnis bisa tercapai. Nah, ketika kita bicara bisnis, sebetulnya apa sih ya tujuan dari bisnis itu? Kira-kira kan profit ya. Kira-kira kan profit yang kita harapkan. Keuntungan lain itu ya mengikuti, tapi yang intinya seorang berbisnis itu harapannya profit, punya keuntungan ya. Di sini tujuan penetapan sasaran bisnisnya harus jelas ya. Yang pertama harus memberikan arah dan panduan bagi para pelaksana. Artinya begini, ketika kita bisnis, kita punya tenaga kerja, kita punya manajer, kita punya orang-orang, bahwa bisnis yang kita lakukan ini harus punya pedoman, punya aturan, punya punya ciri khas yang akan dilakukan oleh setiap orang, setiap pelaksana, khususnya manajer di dalam perusahaan untuk melakukan untuk melakukan pekerjaannya, untuk melakukan tugasnya dan lain sebagainya. Yang kedua, perusahaan harus tahu alokasi sumber daya yang dimiliki. Artinya apa? Perusahaan harus betul-betul mengerti di perusahaannya sendiri itu ada apa, kekuatan yang dipunyai apa, sumber-sumber yang potensi di perusahaan itu apa, sumber-sumber yang mungkin memiliki keuntungan di perusahaan apa ya, mungkin sumber daya manusianya, mungkin sumber daya alamnya, sampai kita bicara pesaing, di mana sumber daya ini secara utuh harus diketahui oleh seorang pembisnis dalam rangka untuk mengetahui bagaimana mengatur ritme perusahaan itu bisa maksimal, karena tahu persis sumber daya yang dipunyai. Yang ketiga, tujuan penetapan sasaran bisnis ini yang terpenting adalah ini, supaya manajer itu bisa menilai kinerjanya terhadap apa yang dilakukan, menilai kerjanya terhadap mungkin terhadap timnya, mungkin terhadap anak buahnya, mungkin terhadap tim-tim lain, yang pada dasarnya seorang manajer harus bisa mengatur bagaimana arah sasaran bisnis yang akan dicapai perusahaan. Ketika manajer tahu ini, saya yakin bahwa perusahaan akan bisa maksimal di dalam mengembangkan usahanya. Baik, kita selanjutnya akan bicara mengenai
Ini bagaimana cara merumuskan strategi bisnis ya. Pada dasarnya strategi bisnis ini adalah ya, untuk menggarisbawahi bagaimana sih kebutuhan ya, tantangan perusahaan di masa depan, tantangan kebutuhan perusahaan yang akan datang ini harus mampu dibuat strategi dalam meraih tujuan yang diharapkan. Ketika perusahaan sudah mengerti bagaimana strategi yang dibangun, ya ini ritme perusahaan harus membawa strategi ini kepada bisnis yang menguntungkan. Ketika strategi tidak membuat apa-apa bagi perusahaan, ya ini saya kira tidak ada untungnya kan. Karena itu kita membuat strategi ini yang memang benar-benar bagaimana tujuan ini bisa tersampaikan ya. Kalau kita bicara rumus strategi itu ya ini rumus bisnis yang kita harapkan, yaitu bagaimana kita bisa menetapkan sasaran strategis yang potensial di dalam melaksanakan bisnis. Artinya apa? Ketika kita bisa menetapkan sasaran dengan baik dan sasaran itu bisa diraih oleh perusahaan dan sasaran itu bisa dicapai oleh perusahaan, artinya perusahaan bisa memberi makna dari apa yang diharapkan. Tapi ketika kita menetapkan sasaran bisnis tapi dalam prosesnya tidak bisa mencapai apa yang diharapkan, ya saya kira itu tidak bisa maksimal ya. Artinya apa? Ya tidak bisa meraih sesuatu keuntungan dan kelebihan yang diharapkan, karena dalam mencapai sasaran ini kan harus benar-benar apa yang diharapkan itu bisa tercapai. Ini. Yang kedua, rumus bisnis ya ini jelas harus mampu menganalisis organisasi ini berhubungan dengan intern perusahaan, sejauh mana seorang entrepreneur, seorang manajer memberi ruang untuk bisa mengetahui, untuk bisa memastikan bahwa yang ada di internal ini dalam kondisi baik, aman-aman saja. Artinya aman saja itu ya mungkin keuangannya baik, pemasarannya baik, produksinya baik, dan mungkin penjualannya menguntungkan, dan progres cash flow-nya mungkin bagus. Ini harus bisa dianalisa seorang entrepreneur ketika tahu kondisi, mungkin dari kondisi SDM-nya kurang bagaimana, kurang bagus, kurang bisa diandalkan, kurang bisa selalu ada kesalahan, katakanlah begitu contohnya. Nah ini perlu perlu diperbaiki, karena kalau ketika kita menganalisis organisasi secara keseluruhan, ini akan bisa dilihat bahwa perusahaan ini hidup atau setengah hidup atau hidup terus kan gitu kan. Artinya begini, perusahaan ini bisa berkembang atau tidak berkembang atau mati kan gitu kan, bangkrut artinya begitu. Karena tahu dalamnya sendiri sudah tahu bagaimana kondisi internnya di perusahaan sendiri. Dan meluas, kita harus paham dengan lingkungan. Ketika kita berbisnis harus mengetahui lingkungan yang mendukung bisnis ini. Apakah lingkungan ini sudah sesuai dengan keadaan yang diharapkan perusahaan? Apakah lingkungan ini masih ada ganjalan yang mengganggu perusahaan? Apakah lingkungan ini bisa menunjang di dalam kemajuan perusahaan? Apakah malah mengganggu? Nah ini harus
harus harus tahu persis bagaimana seorang manajer atau seorang entrepreneur menganalisisnya ya. Tentunya kalau kita menganalisis yang bagus, yaitu kita menganalisis ini secara SWOT ini ya. Ini tidak asing lagi, mungkin saudara sudah paham betul apa yang namanya SWOT ya. Bagaimana kita melihat strength, weakness, opportunity, threats ya. Ini kita melihat faktor internal dan eksternal. Nah, ini bisa memaksimalkan bagaimana kita bisa mengetahui posisi perusahaan dalam keadaan seperti apa. Ini bisa dianalisis dengan analisis SWOT ya. Ini secara analisis ya. Ini menyesuaikan organisasi dan lingkungan. Artinya organisasi ini berkembang sejauh mana sih. Ketika organisasi ini masih tidak berkembang, ya bagaimana kita memandang ini, organisasi ini bisa berkembang dan di lingkungannya juga bisa berkembang dengan kolaborasi antara organisasi dan lingkungan ya. Selanjutnya, ketika kita bicara strategi tadi ya, ketika kita bicara bagaimana strategi itu dilakukan, tidak lepas adalah kita harus mengadopsi yang namanya proses manajemen. Ini dasar pengelolaan di mana perusahaan bisa jalan atau tidak ketika proses manajemennya baik ya. Nah, apa itu yang harus dilakukan? Yang pertama mungkin planning. Ini secara garis besar bahwa perusahaan harus punya planning yang jelas. Perusahaan harus punya rencana yang jelas ya. Dan harus punya rencana yang betul-betul diadopsi sesuai visi dan misi perusahaan. Nah, setelah ada ini, proses selanjutnya harus apa perusahaan? Ya, ini organizing. Artinya tadi saya katakan organisasi harus dilihat secara utuh bagaimana mengorganisasi atau memanage organisasi ini bisa baik. Actuating. Bagaimana actuating ini? Ya, actuating ini bagaimana tindakan yang telah dilakukan dalam proses organisasi ini dilakukan dengan baik. Ketika ini sudah dilakukan sesuai job deskripsi masing-masing, kalau di dalam potensi para pekerja atau para manajer, ini ada controlling. Ketika proses tadi sudah berjalan, ini harus diawasi, harus dikontrol. Ini proses manajemen ini standar, artinya seorang manajer atau seorang karyawan harus paham betul yang namanya ini planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini dasar bagaimana untuk membuat kebijakan, melihat situasi perusahaan, membuat sesuatu di perusahaan itu bisa baik atau tidak. Ini dari proses ini berjalan baik atau tidak ya. Ini saya kira saudara-saudara di semester awal mungkin pernah disampaikan yang namanya pengantar manajemen. Ini saya garis bawahi bahwa saudara-saudara harus bisa mengaplikasikan yang namanya planning, organizing, actuating, dan controlling. Karena sebagai seorang calon pengusaha minimal harus tahu bagaimana posisi yang akan dicapai, bagaimana organisasinya secara utuh bisa dilihat, dan bagaimana pergerakan para karyawannya mungkin untuk melakukan sesuatu, dan bagaimana pengawasannya secara baik. Ini harus bisa dilihat ini ya. Di dalam perencanaan ini perencanaan ini kadang orang merencanakan sesuatu itu tidak berdasarkan sesuatu yang diharapkan dengan sesuai proses. Nah, makanya ini perencanaan ini perlu ini ya. Ketika kita membuat perencanaan ini, tadi saya katakan itu visi ya, mengembangkan visi. Jadi perusahaan itu memang harus punya visi. Ketika punya visi ini, bagaimana seorang
entrepreneurs mengembangkan visinya. Yang kedua, menulis pernyataan misi. Misi ini kan dalam rangka meraih apa yang diharapkan dalam visi. Misi akan bagaimana caranya untuk meraihnya kan gitu kan. Ketika sudah ada visi misi, tadi saya katakan ada analisis SWOT ya. Dan mengembangkan prediksi. Ketika sudah ketemu di analisis SWOT, sudah dipahami bagaimana kekurangannya, bagaimana kelemahannya, bagaimana kekuatannya perusahaan dalam intern dan eksternalnya bagaimana. Ini seorang manajer harus mengembangkan prediksi ke depan. Dibawa kemana perusahaan ini, dibawa kemana organisasi ini, biar apa yang ditemukan di SWOT tadi bisa berkembang secara maksimal ya. Kita juga perlu menganalisis persaingan. Artinya apa? Di luar sana banyak kegiatan yang sama seperti di perusahaan kita. Kita harus tahu, harus membaca, harus aktif melihat posisi pesaing. Karena apa? Pesaing itu kan sebetulnya tidak semata-mata musuh kita ya. Pesaing itu adalah teman kita di dalam rangka untuk mengembangkan perusahaan. Ketika kita melihat pesaing dengan posisi yang seperti itu, kita melihat kelebihan-kelebihan pesaing sebagai acuan perusahaan, acuan di dalam membuat perencanaan ini menjadi lebih baik, karena kita punya analisis-analisis yang membuat tambahan informasi bagi perusahaan. Katakanlah mungkin di luar sana produknya lebih baik daripada kita. Ya, yang membuat lebih baik daripada kita apa? Ya kita ambil. Katakanlah pemasarannya di sana lebih handal. Yang membuat handal di perusahaan itu apa? Ya kita ambil. Inilah fungsinya pesaing ya. Menentukan arah tujuan, ini jelas ya. Perusahaan harus memastikan tujuan yang dicapai apa. Tadi yang visi misi tadi ya. Mengembangkan rencana pelaksanaan, artinya setelah direncanakan dengan baik tadi, diprosesinya seperti tadi yang dari awal visi misi sampai seterusnya, ya ini harus dikembangkan terus ya, program yang telah direncanakan ini. Selanjutnya, kalau ini saya pikir tingkatan manajer ini tidak kita bahas. Saudara saya yakin sudah paham betul tingkatan manajer itu ada top manager, middle manager, first manager ya, paling bawah, middle itu tengah, top paling tinggi. Ini saya pikir tidak usah saya terangkan. Yang berikutnya, saya pikir yang ini juga tidak, saya langsung lanjut. Ini ya. Bentar. Oke. Yang ini kita akan bicara budaya perusahaan ya. Karena apa? Kita di dalam mengelola bisnis itu tidak lepas dari yang namanya budaya perusahaan. Kenapa saya bicara budaya perusahaan? Karena budaya perusahaan ini yang membuat roh organisasi menjadi seperti apa itu nih. Ini ya budaya perusahaan ini. Perusahaannya mau dibawa seperti apa, punya identitas yang seperti apa, punya perilaku karyawan yang seperti apa, ini adalah dari budaya perusahaan ini ya. Kalau kita budaya perusahaan ini bisa dilakukan dengan dengan sungguh-sungguh oleh manajemen, saya kira perusahaan akan melakukan
kegiatan yang maksimal, dan mungkin perusahaan akan bisa bertahan secara kontinu ya. Ketika kita budaya budaya perusahaan ini, kita bicara budaya disiplin. Biasanya perusahaan ini bisa disiplin karo punya disiplin people, yaitu punya orang-orang yang disiplin ya. Nih. Yang kedua, disiplin action. Artinya apa? Orang-orang ini bisa disiplin secara orang yang ada di dalam perusahaan ini disiplin dengan baik gitu. Disiplin touch. Orang-orang di perusahaan itu mau melakukan secara penuh apa yang telah ditugaskan. Nah ini kalau kita ini disiplin people-nya baik, disiplin action-nya baik, dan disiplin touch-nya baik, ini akan membuat perusahaan lebih baik. Ini lebih baik. Ketika disiplinnya akan baik, nanti perusahaan akan menjadi perusahaan yang baik ya. Nah, ketika perusahaan sudah menjadi baik, tentunya kan perusahaan tidak hanya sebatas baik saja. Maunya perusahaan itu kan berkembang terus, dan perusahaan itu bisa bisa jalan terus dan bisa sesuai target itu selalu berkembang. Makanya perusahaan itu menginginkan yang namanya great company, yaitu artinya perusahaan yang tidak hanya baik tapi perusahaan itu lebih baik lah, lebih bagus daripada baik gitu ya. Great ya ini. Saya kira ini ya, pembukaan dari kuliah ini saya kira cukup bagi saudara-saudara untuk menganalisis bagaimana kita nanti mengelola bisnis ya. Dan mungkin untuk lebih jelasnya kita nanti diskusi secara langsung ya di kelas. Saya kira cukup. Kita lanjutkan diskusi di dalam kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.